Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa. Baik, kita sudah sampai di bab 2 mengenai korupsi, integritas, dan sejarah perkembangannya. Dalam menelusuri jejak korupsi dan upaya penegakan integritas dalam lintas sejarah Indonesia. Ya, saya Nurhati Manudin, mahasiswa RPL dari program program pendidikan bahasa Inggris. Kali ini kita membahas tentang korupsi, integritas, dan sejarah perkembangannya. Penekanan pada kata menelusuri jejak mengisyaratkan bahwa korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dan perlu dipahami untuk menemukan solusi yang tepat. Baik teman-teman, di slide introduction ini yaitu membangun urgensi mengapa materi sangat penting untuk kita semua pelajari, yaitu korupsi sebagai isu kronis yang menjelaskan bahwa korupsi bukan sekedar berita kriminal biasa, melainkan penyakit yang sudah mendarah daging dalam sistem, baik itu sistem pemerintahan, keluarga, maupun dari berbagai aspek kehidupan. Kita dapat menemukan yang namanya korupsi ini, teman-teman. Nah, dampak multidimensinya yaitu korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi secara langsung memiskinkan rakyat karena dana yang seharusnya untuk fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan itu dikorupsi. Nah, hal ini menciptakan ketidakadilan sosial dan dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat atau kehidupan komunal. Nah, selanjutnya definisi etimologis korupsi dan integritas. Nah, etimologi korupsi yaitu berasal dari bahasa Latin atau corrumpere, corruptio, atau corruptus. Nah, dengan merujuk pada kata Latin corrumpere, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya korupsi adalah proses pembusukan. Sesuatu yang awalnya baik menjadi rusak dan hancur karena tindakan koruptif. Nah, diserap ke bahasa Inggris menjadi corruption, dan bahasa Belanda menjadi korupsi. Maknanya yaitu sesuatu yang busuk, jahat, rusak, dan merusakkan. Nah, selanjutnya etimologi integritas menggunakan akar kata in dan tanger. In artinya tidak dan tanger artinya menyentuh. Nah, dalam kata ini menekankan bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki benteng sehingga prinsip moralnya tidak bisa disentuh atau dikontaminasi oleh godaan luar. Ini adalah kualitas pribadi yang utuh dan tidak terbagi. Selanjutnya, konsep korupsi dan konsep integritas. Nah, kita dapat melihat di sini teman-teman, perbedaan antara tindakan korupsi dan karakter integritas dalam perspektif hukum dan KBBI. Dalam KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan lain-lain semacam itu untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai tindakan memperkaya diri sendiri yang melawan hukum. Selanjutnya, pilar integritas atau kunci pencegahan menekankan bahwa integritas bukan sekedar tidak mencuri, tapi mencakup kejujuran dalam berkata, transparansi dalam proses, rasa tanggung jawab atas amanah, dan sikap aktif menolak segala bentuk gratifikasi. Kita dapat menyimpulkan teman-teman bahwa tanpa integritas, sistem hukum yang kuat sekalipun akan tetap bisa ditembus. Nah, maka dari itu
Maka dari itu integritas sangatlah penting dalam kehidupan kita, teman-teman. Selanjutnya, korupsi dalam peradaban dunia, yaitu masa kuno dan kolonial. Ini dapat kita lihat di slide. Pada zaman kuno, yaitu menjelaskan bahwa dapat kita pahami bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, penyalahgunaan kekuasaan sudah terjadi. Nah, bukan hanya sekarang ya kita dapat, bahkan sudah sejak ribuan tahun yang lalu korupsi sudah ada. Nah, misalnya pemungutan liar di Mesir. Nah, pada konteks moral di Yunani dan Romawi, korupsi dipandang sebagai tanda runtuhnya peradaban. Nah, ini memberi pesan bahwa negara yang membiarkan korupsi biasanya akan menuju dalam kehancuran atau keruntuhan maupun kemerosotan tatanan moral. Selanjutnya, eksploitasi kolonial. Pada era kolonial global, terdapat dua jenis peradaban, yaitu eksploitasi wilayah jajahan oleh penguasa kolonial. Satu ya teman-teman. Pada masa kolonial, era kolonial global, yaitu eksploitasi wilayah jajahan oleh penguasa kolonial. Contohnya, East India Company or IEC di India melakukan perdagangan paksa dan pemerasan sumber daya demi keuntungan pribadi pejabatnya. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa contoh IEC ini atau East India Company menunjukkan bahwa perusahaan besar bisa menjadi instrumen korupsi sistematis yang memeras rakyat demi kepentingan elit. Nah, selanjutnya korupsi di era Kerajaan Nusantara. Kita flashback dulu di era Kerajaan Nusantara. Dalam tatanan sistem politiknya berpusat pada raja atau sultan. Nah, di sini dapat dikatakan penguasanya lemah ya. Beda dengan sekarang yang sudah sangat ketat. Nah, dalam sistem kerajaan, raja sering dianggap sebagai pemilik tunggal sumber daya. Nah, mengapa demikian? Karena raja memiliki power, ya seperti presiden kita sekarang, sama halnya dengan jabatan presiden. Nah, sehingga batas antara harta pribadi raja dan harta negara menjadi kabur. Nah, selanjutnya Druya Haji, yaitu fenomena penyelewengan pajak oleh pejabat desa. Nah, ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat birokrasi bawah sudah ada sejak dulu. Namun, upaya perbaikan di Kesultanan Cirebon menunjukkan bahwa leluhur kita pun sudah sadar akan pentingnya sistem pengawasan yang bersih. Yaitu selanjutnya masa kolonial Belanda dan awal kemerdekaan. Pada masa kolonial VOC dan Hindia Belanda sering disebut juga sebagai vergaan under corruption atau runtuh karena korupsi. Dapat kita lihat bagaimana organisasi besar VOC bisa bangkrut karena perilaku korup pegawainya sendiri. Nah, korupsi merajalela akibat gaji rendah, sistem bumi putra yang lemah, dan minimnya kontrol dari pusat. Nah, pada saat itu kan yang menguasai Indonesia adalah Belanda. Nah, selanjutnya pada masa Orde Lama, nah setelah merdeka, tatanan berubah menjadi ketidakstabilan politik. Nah, meskipun ada semangat nasionalisme, sistem birokrasi yang baru lahir belum memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Dan upaya seperti Paran adalah bukti bahwa negara mencoba melawan, meski sering terhambat kepentingan politik. Paran yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara, dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan keluarganya dalam Undang-Undang Bahaya serta Kepres nomor 275 pada tahun 1963. Baik,
kita beralih teman-teman, era Orde Baru atau puncak KKN. Nah, di slide ini membahas periode di mana korupsi menjadi sangat sistematis. Dalam sentralisasi kekuasaan, karena kekuasaan berada di satu tangan dalam waktu yang lama, pengawasan atau check dan balance menjadi hilang. Di sini kita dapat melihat karakteristik yaitu pemerintahan otoriter yang menyebabkan korupsi sistematis di sektor infrastruktur, perizinan, dan sumber daya alam. Nah, istilah KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme mencapai titik terparah dengan keterlibatan keluarga dan kroni rezim dalam ekonomi negara. Nah, fenomena KKN ini teman-teman berkembang menjadi kolusi atau kerjasama rahasia dan nepotisme yang mengutamakan keluarga. Nah, korupsi tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, melainkan melalui kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan kelompok tertentu atau kroni. Nah, lembaga yang dibentuk yaitu Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang sekarang sudah berubah menjadi KPK, dan Operasi Tertib atau OPSTIP. Namun, pada masa itu teman-teman, kinerjanya dianggap tidak optimal oleh masyarakat. Baik, kita beralih ke era reformasi, harapan dan tantangan baru. Pada masa ini menjelaskan tentang fase pembangunan kembali institusi anti korupsi. Nah, dapat kita lihat yang pertama adalah transisi kepemimpinan B.J. Habibie, yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan membentuk KPPU dan Ombudsman, menunjukkan bahwa setiap presiden di masa reformasi berkontribusi dalam penguatan regulasi. Selanjutnya ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membentuk TGPTPK, akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Dan Megawati Soekarno Putri merancang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pendirian KPK. Dan yang terakhir, SBY menjadikan pemberantasan korupsi prioritas meski menghadapi tekanan politik yang besar. Nah, lahirnya KPK ini teman-teman, penekanan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai tonggak sejarah di mana Indonesia memiliki lembaga independen yang sangat kuat atau super body untuk mengejar koruptor tanpa intervensi. Nah, bagaimana dengan korupsi di masa kini? Kita dapat melihat potret realitas saat ini yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, penggunaan teknologi atau e-government mempersempit ruang gerak korupsi karena semua terekam secara digital. Kita dapat melihat pada era Joko Widodo, upaya digitalisasi pelayanan publik atau e-government dan dorongan RUU perampasan aset. Dan tantangan paradoksnya, masih banyak menteri dan pejabat yang tertangkap rasuah ini, korupsi ini. Namun di sisi lain, tertangkapnya pejabat tinggi menunjukkan bahwa mentalitas korup masih sangat kuat. Hal ini menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa adanya reformasi mental. Nah, kesimpulannya teman-teman, korupsi adalah roh jahat bagi demokrasi. Integritas adalah satu-satunya jalan untuk memutus siklus kemiskinan dan ketidakadilan. Dan kita memerlukan pembangunan budaya. Kita harus membangun budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat, bukan sekedar penegakan hukum. Memberantas korupsi bukan hanya tugas polisi atau jaksa, melainkan perang budaya. Integritas harus dijadikan gaya hidup. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki integritas yang kuat untuk memberantas korupsi ini. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, syarat utamanya adalah memutus rantai korupsi, karena korupsi adalah penghambat utama keadilan dan kemakmuran. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan mari kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga integritas demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Iya, semoga kita semua dapat memiliki integritas yang dapat memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.